Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Yanwar Arief Wibowo. Selamat malam, Pak Yanwar. Selamat malam, Mbak Silvi. Pak Yanwar, saya ke Anda dulu ya. Sudah sejauh mana penggodokan soal draft usulan terbaru ukuran 1825 oleh Kementerian PKP bersama dengan DPR? Ya, yang pasti terkait draft Kepmen itu tidak pernah dikonsultasikan ke kami ya. Terakhir kita rapat itu membahas tentang peta jalan 3 juta rumah. Nah, yang menjadi soal adalah bahwa luasan 18 meter persegi ini acuannya apa? Ditambah lagi dengan luas tanah yang 25 dan 30 meter. Itu tentu jelas menyalahi aturan di PP 12 2021. Karena di pasal 14-nya jelas sekali, batas minimum tanah yang mendapatkan fasilitas untuk MBR itu adalah minimum 60 meter persegi dengan luas tapang depan ya itu 5 meter per 5 meter. Nah, ini yang dipropos oleh Pak Menteri PKP ini kan tampak depannya itu tidak sampai dengan 5 meter gitu. Apalagi luasnya hanya 25 meter. Saya ingin menyampaikan sedikit begini, kenapa di Undang-Undang 1 2011 itu diatur di dalam pasal 22 ayat 3 tentang 36 meter persegi yang kemudian digugat oleh aspersi ya di MK dan dikabulkan. Ini tentu ada alasannya gitu loh. Kenapa waktu itu yang mendapat fasilitas MBR itu adalah yang 36 meter persegi ini minimum. Jadi kita jangan salah Mbak Silvi dan masyarakat Indonesia. Soal ukuran ini kan sebenarnya bebas-bebas saja, asal tidak menggunakan fasilitas atau kemudahan yang di dalam Undang-Undang 1 2011 itu ditentukan rumah umum itu akan mendapatkan pembiayaan melalui kemudahan dan fasilitas oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini yang menjadi soal gitu loh. Kenapa kemudian muncul ide rumah 18 meter persegi ini dimasukkan dalam kategori MBR? Untuk apa sih sebenarnya? Ini kan mau mengambil bunga kredit murah di FLPP gitu loh. Nah, ini yang kita tangkap gitu ya. Jangan dong orang kalau mau jualan ya mau silakan saja gitu. Tapi jangan kemudian pakem-pakem fatsun yang sudah diatur oleh regulasi kita itu diubah sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Ini yang nggak fair gitu loh. Ini yang menurut saya jangan dong. Apa yang Anda curigai Pak Yanwar di balik masuknya usul luas rumah 1825 ini? Kecurigaannya untuk kepentingan siapa? Nah, rumah contoh yang banyak direview, kan rumah contoh yang banyak direview oleh teman-teman media ya dan sempat muncul, ini kan produk dari grup Lipo yang menawarkan konsep rumah dengan luas 18 meter persegi. Jadi ini kita punya data ya. Jadi kalau mengambil kebijakan harus pakai data gitu loh. Kita mau bicara milenial loh. Ini satuannya kan kalau di SNI itu kan 9 meter persegi per jiwa. Kalau kita mau pakai MDGs 7,2 meter per jiwa. Nah, data BPS semester pertama 2024 itu berbunyi bahwa ditemukan anggota keluarga dari keluarga miskin rata-ratanya itu 4,78. Artinya MBR ya masyarakat berpenghasilan rendah itu rata-rata isi keluarganya itu 4-5 orang. Jadi nggak relevan itu bahasa kementerian cukup dua orang gitu ya. Masih masuk dalam SNI 9 meter per jiwa diisi oleh 2 orang. Ini basis datanya apa gitu loh. Baik, berarti dari segi basis data atau landasan untuk memasukkan ukuran 18 luas bangunan, 25 luas tanah saja, menurut Anda itu sudah pasti menyalahi aturan ya Pak Yanwar ya? Nah, soal mindset, coba saya tanya lagi ke Pak Yanwar ya. Pak Yanwar, kan sebetulnya mindset atau tujuan dari pemerintah untuk memunculkan
opsi luas bangunan rumah, luas tanah yang lebih kecil adalah supaya bisa menjangkau lagi lebih banyak orang, masyarakat berpenghasilan rendah, karena kemungkinan harganya akan lebih murah kalau luasnya lebih kecil. Apakah itu bisa kita maklumi kalau memang tujuannya adalah untuk bisa menjangkau, apalagi mengurangi backlog kebutuhan rumah? Jadi menurut saya ini sesat pikir ya dari kementerian cara menyikapi backlog rumah seperti ini. Saya mau runut sekarang sedikit ya. Ini aja berapa sih orang yang pendapatan untuk bisa mengakses MBR ini? Itu saja dari kementerian ya, Kepmen kemarin itu dinaikkan dari 4 sampai 8 juta menjadi 4 sampai 14 juta. Ini aja masyarakat yang berpenghasilan betul-betul rendah sudah tertekan karena ada market baru gitu loh, yang berpenghasilan 9 sampai dengan 14 juta. Itu satu. Yang kedua, sesat pikirnya adalah rumah ini kita membangun peradaban loh. Di situ ada keluarga, ada aspek-aspek sosial, ada aspek-aspek budaya, ada aspek spiritual, ya, dan kesehatan. Jadi ini harus diperhatikan semua. Bahkan karena di situ ada intervensi negara, ada uang negara yang digunakan di sana, tentu penataannya itu harus punya kaidah-kaidah yang memenuhi standar kelayakan. Kenapa itu di PP nomor 12 tahun 2021 itu menentukan bahwa luas lahan minimum 60 walaupun bangunannya bisa 21 meter persegi, karena berpikir panjang. Kalau mereka memiliki anak, dia bisa kembangkan rumahnya, tumbuh gitu. Nah, kalau luas tanahnya itu patok 25 dan 28 dan 30 misalnya, ini akan terjadi apa gitu loh. Nanti khawatirnya kita akan menciptakan, mohon maaf, kawasan-kawasan kumuh baru. Nah, ini perlu diperhatikan ya, masalah faktor-faktor seperti itu. Jadi cara berpikir kita dalam memberikan rumah yang layak buat masyarakat kita jangan disamakan dengan bagaimana orang atau pengusaha ya membuat program jualan untuk komersial. Itu sah-sah saja gitu loh. Kalau rumah komersial mau dibuat dimensinya seperti apa, monggo silakan. Tapi kalau dengan mengakses ya di penghasilannya, bukan di usia gitu. Dan tadi datanya sudah saya sampaikan loh, data BPS ya 2024 semester awal itu masyarakat berpenghasilan rendah, orang miskin kita itu rata-rata anggota keluarganya 4,78. Come on, di mana ini gitu loh? Data BPS mau diapakan ini gitu loh, oleh Kementerian PKP. Terima kasih, kami sudah mendengarkan dari Pak Yanwar Arif Wibowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini.